Pertanyaan lain yang sering mengemuka adalah terkait umrah berkali-kali dalam satu kali perjalanan ke Mekah. Jamaah haji Indonesia biasanya berada di Mekah selama 40 hari, sedangkan pelaksanaan haji hanya beberapa hari saja. Jadi para jamaah haji punya banyak waktu luang untuk melaksanakan umrah berkali-kali. Mereka bisa leluasa melakukan umrah berkali-kali, cukup dengan berangkat dari pemondokan ke miqat di Tan'im atau Ji'ranah, lalu mengawali umrahnya dari tempat itu. Tidak hanya di musim haji, pada hari-hari biasa pun praktek umrah seperti ini banyak dilakukan. Lalu apa hukumnya? Apakah benar tidak ada tuntunan demikian dari Rasulullah SAW? Hal serupa ini sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada larangan untuk umrah berkali-kali. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak umrah tanpa terikat waktu. Artinya, baik dilakukan dalam satu kali perjalanan atau berkali-kali. Rasulullah SAW bersabda, dari satu umrah ke umrah lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis tentang umrah mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk banyak berumrah. Ini juga menjadi jawaban bagi yang berpandangan bahwa makruh berumrah lebih dari satu kali dalam setahun atau lebih dari satu kali dalam satu bulan. Mereka beralasan bahwa Nabi SAW hanya melakukan umrah setahun satu kali, dan perbuatan Rasulullah menunjukkan wajib atau sunnah. Maka perlu kita jelaskan bahwa hal yang sunnah tidak terbatas pada perbuatan Nabi SAW. Boleh jadi beliau meninggalkan sesuatu yang dianjurkan karena tidak ingin memberatkan umatnya. Akan tetapi hal tersebut tetap dianjurkan melalui sabdanya tanpa ada ikatan waktu. Jadi waktu pelaksanaan umrah tidak ditentukan secara khusus. Umrah dapat dilakukan kapan saja, baik pada musim haji maupun di luar bulan-bulan haji. Sehingga bagi orang yang memiliki kemampuan, baik secara finansial, fisik maupun transportasi, dapat melakukan kapan saja. Tentu saja dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lain, baik kepada keluarga, kerabat maupun lingkungan sosialnya. Sehingga ia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga orang lain. Apalagi jika ia sudah berkali-kali melaksanakan umrah dengan kemampuan materi yang dimilikinya. Maka alangkah baiknya jika ia mengajak atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dan hal tersebut tidak akan mengurangi pahala dan kebaikan yang akan didapatkannya. Kesempatan umrah berkali-kali terkadang dimanfaatkan oleh jamaah untuk melakukan badal umrah atau saudara atau kerabatnya. Artinya seorang jamaah melakukan umrah dengan niat mengumrahkan orang lain, terkadang atas nama orang tua atau kerabat lainnya. Apakah praktek badal atau menggantikan umrah atas nama orang lain ini boleh dilakukan? Secara umum para ulama membenarkan adanya badal umrah meskipun ada perbedaan di antara mereka tentang detailnya. Karena umrah seperti haji bisa dibadalkan atau digantikan. Yang diprioritaskan untuk dibadalkan adalah umrah yang wajib, yang menjadi tanggungan bagi orang yang sudah meninggal, baik wajibnya tersebut karena wasiat atau karena nazar. Sedangkan bagi orang yang hidup, hanya boleh dilakukan jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan umrah karena sakit misalnya. Dalam pelaksanaan ibadah haji seringkali terdengar istilah dam. Istilah ini cukup akrab jika ada pelanggaran atau hal wajib yang ditinggalkan. Apa sebenarnya dam dan bagaimana ketentuannya? Dam menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah yaitu mengalirkan darah atau menyembelih ternak dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Orang yang berhaji tamattu maupun berhaji qiran, sedang ia bukan penduduk tanah suci Makkah, maka ia wajib menyembelih dam, yaitu 1 kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Dam wajib didapatkan dari harta yang halal dan hasil usaha yang baik. Dam terdiri dari 2 jenis. Pertama, dam nusuk, yaitu dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiran. Artinya kewajiban dam ini bukan karena melakukan kesalahan. Para jamaah haji Indonesia selalu melakukan haji ini karena melepaskan pakaian ihram setelah umrah. Kemudian setelah waktu memasuki hari Arafah, kembali mengenakan ihram.
Jenis kedua, dam isa'ah, yaitu dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, baik melanggar aturan ihram haji atau umrah, atau meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah seperti tidak berihram, niat dari mikot, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak tawaf wada. Hewan yang disembelih untuk ketentuan dam adalah hewan ternak sesuai dengan ketentuan hewan kurban. Jika tidak mampu, maka ia wajib berpuasa 3 hari pada masa-masa melakukan haji dan 7 hari lagi setelah kembali ke tanah air. Puasa 3 hari pada saat melaksanakan ibadah haji tersebut boleh dilakukan sebelum hari nahar atau pada 3 hari tasyrik. Apabila puasa 3 hari di Mekah tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka harus diqadha atau diganti sesampainya di kampung halaman dengan ketentuan puasa 3 hari dengan 7 hari dipisahkan 4 hari. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang tidak bisa digantikan dengan amalan lainnya. Pada tahun 2008 dilakukan penambahan jalur sa'i ke area serambi depan peralatan Jabal Abi Qubais selebar 20 meter. Artinya area jalur sa'i semakin melebar melewati jalur lama. Kebijakan pelebaran ini diambil pemerintah Arab Saudi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah, sekaligus guna menghindari kepadatan para jamaah saat melakukan ibadah sa'i. Efeknya menimbulkan keresahan bagi para jamaah haji tentang kedudukan hukum sah tidaknya haji dan umrah. Di kalangan ulama Saudi sendiri, tempat sa'i baru ini menjadi kontroversi. Bahkan mayoritas anggota Dewan Ulama Senior memandang tidak sah sa'i di tempat yang baru tersebut. Sebelum melakukan proyek pelebaran tempat sa'i, kementerian terkait dan Dewan Pembangunan Kota Mekah, Madinah, dan tempat-tempat suci telah meminta kepada Dewan Ulama Senior Saudi untuk bersidang dan membicarakan permasalahan ini. Anggota Dewan Majelis terpecah menanggapi proyek perluasan ini. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Mendiang Raja Abdullah memanggil 10 orang saksi yang pernah menyaksikan kawasan Safa dan Marwah sebelum diubah oleh Raja Saud bin Abdul Aziz dahulu. Setelah menimbang pandangan ulama, keterangan saksi dan beberapa faktor lain, akhirnya Raja Abdullah membuat keputusan bahwa proyek perluasan memang perlu dilakukan. Berikut beberapa alasan keabsahan perluasan tempat sa'i. Yang pertama, alasan keamanan dan keselamatan jamaah. Jumlah jamaah haji yang terus bertambah setiap tahun membuat tempat sa'i yang lama tidak memadai lagi, sehingga jika dipaksakan akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dan sebagaimana diketahui, salah satu tujuan syariat adalah menjaga nyawa. Selain itu, tidak ditemukan teks yang secara khusus membatasi lebar area sa'i. Yang ada hanyalah patokan awal dan akhir sa'i, yaitu Bukit Safa dan Marwah. Maka perluasan areal sa'i boleh dilakukan. Hal ini juga didasarkan pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Saat itu Umar radhiyallahu anhu pernah meluaskan kawasan tawaf disebabkan peningkatan jamaah haji. Namun begitu, tak ada kalangan yang menolak perluasan tersebut. Oleh karena itu, ulama menggunakan kaidah fiqih, sesuatu yang mendekati yang lain dipersamakan hukumnya. Maka memperluas areal sa'i boleh dilakukan. Artinya, sa'i boleh dilakukan di areal perluasan. Perluasan area ini juga didukung lebih dari 200 ulama internasional. Di antaranya, Persatuan Ulama Internasional, Grand Sheikh Al-Azhar, Mufti Mesir, Mufti Bosnia-Herzegovina, Mufti Palestina, Mufti Kosovo, Mufti Albania, Mufti Lebanon, Mufti Uganda, Mufti Libya, termasuk Indonesia melalui Departemen Agama, juga menyetujui proyek perluasan tersebut. Para ulama membolehkan dan mendukung pemerintah Arab Saudi melakukan perluasan mas'a atau areal sa'i dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter. Pertanyaan berikutnya yang juga sering ditanyakan jamaah haji terkait sa'i adalah tentang tanda lampu hijau yang ada antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah berkaitan dengan salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Sa'i ialah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan juga dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali. Bukit Safa dan Marwah terletak di sebelah timur Masjidil Haram.
Keduanya tadinya merupakan anak bukit yang terletak di tengah-tengah kota Mekah dan dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah, di antaranya Darul Arqam, Dar As-Sa'id bin Abu As-Sa'id Al-Aizi, Dar Al-Khul. Bukit Safa berada dalam satu rangkaian dengan Jabal Abu Qubais, sedangkan Bukit Marwah masih satu rangkaian dengan Jabal Qa'aiqa'an. Kedua gunung tersebut terkenal di kota Mekah. Sa'i merupakan napak tilas perjalanan Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bagi laki-laki, disunahkan untuk berlari kecil ketika melewati antara dua tanda lampu hijau. Kenapa dianjurkan berlari di antara dua tanda hijau? Tanda hijau tadinya merupakan perut lembah yang posisinya agak turun, sehingga orang yang melaluinya maka akan lebih mudah jika berlari kecil. Tetapi sekarang lembah tersebut telah hilang dan tertutup. Sebagai gantinya diberi tanda lampu hijau.